Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah Haris akan memaparkan materi tentang skema kriptografi kunci publik asimetri (RSA) dan RSA-CRT. RSA merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci publik. Algoritma ini adalah algoritma pertama yang cocok dalam melakukan digital signature. Algoritma RSA dikembangkan pertama kali oleh peneliti dari MIT pada tahun 1978, yaitu Ron Rivers, Adesanya, dan Len Edelman. RSA merupakan algoritma kunci publik yang memiliki dua kunci, yaitu kunci publik atau public key dan kunci pribadi atau private key. RSA terbagi menjadi tiga proses, yaitu pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsi. Properti algoritma RSA. Besaran-besaran yang digunakan pada algoritma RSA yaitu P dan Q yang merupakan bilangan prima merupakan rahasia, N sama dengan P kali Q yang tidak rahasia, N sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1 yang rahasia, E yang merupakan kunci enkripsi tidak rahasia, D yang merupakan kunci dekripsi yang rahasia, M yang merupakan plain text bersifat rahasia dan ciphertext yang tidak rahasia. Perumusan algoritma RSA. Algoritma RSA didasarkan pada teorema Euler yang menyatakan bahwa A pangkat tausen N kongruen 1 modulo N, yang dalam hal ini A relatif prima terhadap N. Tausen N sama dengan N kali 1 kurang 1 P1 dikali 1 kurang 1 P2 hingga 1 dikurang 1 PR, yang dalam hal ini P1, P2 hingga PR adalah faktor prima dari N. A pangkat tausen N kongruen 1 modulo N dipangkatkan kedua ruas dengan K, sehingga hasilnya A pangkat K kali tausen N kongruen 1 pangkat K modulo N. Hasilnya A pangkat K tausen N kongruen 1 modulo N diganti A-nya dengan M, maka M pangkat K tausen N kongruen 1 modulo N. Lalu dikalikan kedua ruas dengan M, maka M pangkat K tausen N tambah 1 kongruen dengan M modulo N. Misalkan E dan D dipilih sedemikian sehingga E kali D kongruen 1 modulo tausen N, atau E kali D sama dengan K tausen N tambah 1. Maka M pangkat K kali tausen N tambah 1 kongruen modulo M kongruen M modulo N, di mana M pangkat E kali D kongruen M modulo N, sehingga M pangkat E berpangkat D kongruen M modulo N. Untuk enkripsinya E pangkat M E kali M sama dengan C yang kongruen dengan M pangkat E modulo N, dan dekripsi D kali C sama dengan M yang kongruen C pangkat D modulo N. Algoritma membangkitkan pasangan kunci. Algoritma RSA memiliki dua kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Pemfaktoran bilangan dari dua bilangan prima yang besar sangat sulit, sehingga keamanan pesan lebih terjamin. Berikut adalah langkah-langkah dalam membangkitkan dua kunci algoritma RSA. Pertama, pilih dua bilangan prima sembarang, P dan Q. Hitung N sama dengan P kali Q, lalu hitung tausen N sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Lalu pilih kunci publik E yang relatif prima terhadap tausen N, dan bangkitkan kunci pribadi dengan menggunakan E kali D yang kongruen 1 modulo tausen N. Hasil dari algoritma tersebut akan menghasilkan dua kunci, yaitu kunci publik E dan N dan kunci private yaitu D dan N. Proses enkripsi.
Langkah-langkah dalam melakukan proses enkripsi adalah sebagai berikut. Ambil kunci publik penerima pesan E dan modulus N. Plain text dibuat menjadi blok-blok M1, M2, M3, dan seterusnya. Sedemikian sehingga setiap blok merepresentasikan nilai di selang 0, N kurang 1, 3. Setiap blok MI dienkripsi menjadi blok CI dengan rumus CI sama dengan MI pangkat E modulo N. Proses dekripsi. Langkah-langkah dalam melakukan proses dekripsi adalah sebagai berikut. Setiap blok ciphertext CI didekripsi menjadi blok MI dengan rumus CI sama dengan MI pangkat E modulo N. Blok-blok M1, M2, M3, dan seterusnya diubah menjadi bentuk huruf dengan kode ASCII. Keamanan RSA. Keamanan algoritma RSA didasarkan pada sulitnya memfaktorkan bilangan besar menjadi faktor-faktor primanya. Masalah pemfaktoran yaitu faktorkan n menjadi 2 faktor primanya, p dan q sedemikian sehingga n sama dengan p kali q. Sekali n berhasil difaktorkan menjadi p dan q, maka fn sama dengan p kurang 1 kali q kurang 1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan atau tidak rahasia, maka kunci dekripsi D dapat dihitung dari persamaan E kali X, E kali D, modulo 1, atau modulo Fn. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai P dan Q panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil N sama dengan P kali Q akan berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor prima dari bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Sedangkan untuk bilangan 100 digit membutuhkan waktu 10 pangkat 25 tahun. Kelemahan RSA. Sistem pengenkripsian RSA mempunyai kemungkinan kelemahan yang bisa diserang oleh para eavesdropper atau penyadap atau penguping. Berikut adalah kelemahan-kelemahan dalam RSA yang sebaiknya dihindari. Pertama, nilai n terlalu kecil sehingga mudah untuk difaktorisasi. 2. Jumlah nilai eksponen E dan N yang terlalu kecil. Ukuran kunci yang terlalu kecil sehingga sandi dapat dijebol dengan brute force attack. Lalu nilai D terlalu kecil dan penggunaan nilai modulus yang familiar. Hal ini memudahkan para hacker untuk menjebol sandi yang ada. Selanjutnya, RSA CRT. CRT atau Chainless Remainder Theorem merupakan suatu algoritma untuk mengurangi perhitungan aritmatika modular dengan modulus besar untuk perhitungan yang sama untuk masing-masing faktor dari modulus. CRT dapat memperpendek ukuran bit eksponen dekripsi D yang merupakan kunci publik RSA atau RSA CRT dengan cara menyembunyikan D pada sistem kongruen sehingga mempercepat waktu dekripsi serta dapat digunakan bersama algoritma RSA yang disebut RSA CRT. Algoritma RSA menggunakan CRT 4 kali lebih cepat untuk dekripsi dibandingkan algoritma RSA biasa atau yang tanpa CRT. Teorema CRT. Misalkan M1, M2 hingga Mn adalah bilangan bulat positif. Sedemikian sehingga FPB, MI, dan MJ sama dengan 1. Untuk E tidak sama dengan J, maka sistem kongruen lancar X kongruen A kali K modulo M kali K mempunyai sebuah solusi unik modulo M sama dengan M1 kali M2 dan seterusnya hingga kali Mn. Pembangkitan kunci. Proses pembangkitan kunci dilakukan untuk mendapatkan kunci publik dan kunci private yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Berikut adalah proses pembangkitan kunci pada RSA CRT. Pertama, ambil nilai prima acak, misalnya P sama dengan 137 dan Q sama dengan 131. Lalu hitung nilai N, di mana N sama dengan P kali Q, maka 137 kali 131 hasilnya 17947. Lalu hitung nilai N, di mana N sama dengan P kurang 1
kali Q kurang 1. Jadi 136 kali 130 sama dengan 17.680. Lalu memilih E yang relatif prima terhadap M dengan rumus GCD kali E dan N sama dengan 1. Misalnya E sama dengan 3. Lalu menentukan nilai D dengan rumus E kali D modulo M sama dengan 1. Maka 3 kali 11.787 modulo 17.680 sama dengan 1. Maka nilai D sama dengan 11.787. Lalu menentukan nilai dP sama dengan E pangkat 1 modulo P kurang 1 sama dengan D modulo P kurang 1. Maka dP sama dengan 91. Lalu menentukan nilai dQ sama dengan E pangkat 1 modulo Q kurang 1 sama dengan dQ sama dengan 87. Lalu menentukan nilai Q, I, E, Q, I, N, dan V sama dengan Q pangkat minus 1 modulo V, Q, I, N, V sama dengan 114. Lalu menentukan kunci publik dan kunci private. Kunci publik E dan N sama dengan 3 dan 17.947. Lalu kunci private DP, DQ, QI, NV, dan P serta Q sama dengan 91, 87, 114, 137, dan 131. Enkripsi. Kunci publik RSA CRT sama dengan sistem RSA, sehingga algoritma enkripsi tidak mengalami perubahan, yaitu dengan menggunakan fungsi eksponensial modular C sama dengan M pangkat E modulo N. Contoh pesan yang dienkripsi adalah M sama dengan 1562, C sama dengan M pangkat E modulo N, C sama dengan 1562 pangkat 3 modulo 17947 sama dengan 8825. Dekripsi. Proses dekripsi dari algoritma RSA CRT sama dengan proses dekripsi dari algoritma RSA standar. Pesan didekripsi dengan menggunakan rumus M sama dengan C pangkat D modulo N, sehingga perhitungan tersebut tergantung pada nilai D dan N. Jika nilai dari D besar, maka perhitungannya akan lebih lama sebab nilai eksponen yang sangat besar pada D. Sedangkan pada RSA CRT, D akan digunakan untuk membangkitkan kunci DP dan DQ, di mana DP dan DQ akan lebih kecil nilainya dari D, sebab perhitungannya menggunakan modulus P dan Q. Autentikasi dengan RSA. Diberikan suatu pesan X, sebuah digital signature ditambahkan ke pesan tersebut sehingga hanya orang yang mengirimkan pesan yang dapat membuat signature yang sah. Pembuatan tanda tangan atau signature. Untuk menandai dokumen, pengirim dapat melakukan hal berikut. Buat pesan yang akan dikirim, representasikan pesan ini sebagai integer M antara 0 dan N kurang 1. Gunakan kunci rahasia N dan D untuk menghitung signature S sama dengan M pangkat D modulo N. Kirim signature S ini kepada penerima. Verifikasi tanda tangan atau signature. Untuk verifikasi tanda tangan, pengirim dapat melakukan hal berikut. Gunakan kunci publik si pengirim, yaitu N dan E untuk menghitung integer P sama dengan S pangkat E modulo N. Pisahkan isi pesan dari integer ini. Secara terpisah, hitung isi pesan dari informasi yang telah ditandai. Jika kedua isi pesan sama atau identik, maka signature valid. Berikut adalah implementasi RSA dan RSA CRT menggunakan Python. Yang pertama, menggunakan library math untuk konversi karakter ke numerik ke karakter, dan untuk menerima input dan parameter. Lalu mencari bilangan prima dan memilih dua bilangan prima A, bilangan prima P dan Q, dalam hal ini A dan B. Lalu melakukan pembangkitan kunci private dengan menghitung version N dan melakukan pembangkitan kunci publik. Melakukan operasi enkripsi pada
kunci publik dan kunci private serta pesan. Dan di sini operasi eh, kunci publik dan operasi dekripsi dari kunci publik, kunci private, dan ciphertext. Lalu menghitung jumlah public key dan melakukan enkripsi dari kata kriptografi dan dekripsi dari kata kriptografi tadi. Pada RSA CRT, prosesnya hampir sama dengan RSA, yang berbeda hanya eh, pada enkripsinya saja. Itu dengan melakukan proses pada kunci publik, kunci private, dan pesannya. Lalu menghitung jumlah public key dan melakukan enkripsi serta dekripsi. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.